Bagi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang konsep penganggaran. Yang pertama, tujuan penyusunan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Berdasarkan definisi anggaran tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan anggaran. 1. Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. 2. Anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam anggaran. Data dan informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menyusun anggarannya dapat diperoleh dari kegiatan dan kejadian yang terjadi di perusahaan di masa lalu, masa sekarang, dan harapan-harapan yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagai contoh, perusahaan ingin menentukan tingkat penjualan untuk tahun depan. Informasi yang diperlukan oleh perusahaan adalah penjualan tahun lalu atau informasi masa lalu, kebijakan pemasaran terkini yang dimiliki oleh perusahaan atau informasi terkini, kemungkinan adanya penjualan produk baru di tahun depan atau informasi tentang kebijakan produk perusahaan, dan tingkat persaingan antar perusahaan di dalam industri yang sama di tahun depan, atau informasi eksternal. Semua informasi tersebut dianalisis dan hasil akhirnya adalah tingkat penjualan yang diharapkan dapat diperoleh perusahaan untuk tahun depan. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Berikut ini adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran. Yang pertama, perencanaan. Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. B. Koordinasi. 2. Koordinasi. Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan. 3. Motivasi. Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. 4. Pengendalian. Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan. 2. Anggaran statis dan fleksibel. Anggaran statis berisikan perkiraan tingkat operasional perusahaan yang tidak akan berubah selama periode anggaran. Anggaran statis hanya disusun berdasarkan satu tingkat operasional perusahaan. Misalnya, jika perusahaan telah menetapkan bahwa target penjualan untuk tahun anggaran mendatang sebesar 1 juta unit, maka seluruh anggaran akan disusun berdasarkan target penjualan tersebut. Sebaliknya, anggaran fleksibel disusun berdasarkan perkiraan berbagai tingkat operasional perusahaan. Anggaran fleksibel memberikan informasi pada manajemen tentang kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh perusahaan pada berbagai tingkat operasional perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan dapat membuat anggaran fleksibel berdasarkan target penjualan 900.000 unit, 1 juta unit, dan 1.100.000 unit. Ketiga, jenis-jenis anggaran. Perusahaan menyusun anggaran induk atau master budget yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri dari anggaran penjualan sampai anggaran atau pro forma, laba rugi. Adapun anggaran keuangan terdiri atas anggaran neraca dan anggaran atau pro forma neraca. Anggaran induk terdiri atas 1. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyajikan jumlah unit barang atau jasa sekaligus harganya yang diharapkan dapat dijual oleh perusahaan di masa depan. 2. Anggaran produksi. Anggaran produksi memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Barang jadi yang akan diproduksi untuk setiap periode anggaran harus memperhatikan tingkat penjualan dalam unit serta jumlah persediaan akhir dan awal barang jadi. 3. Anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku. Anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku menyajikan dua informasi berikut. A.
Jumlah kebutuhan pemakaian bahan baku. Jumlah bahan baku yang diperlukan dalam satu periode anggaran ditentukan oleh jumlah barang jadi yang akan diproduksi dan standar kebutuhan bahan baku untuk setiap satu unit barang jadi. B. Nilai pembelian bahan baku dalam rupiah. Jumlah bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran diperoleh dengan menambahkan bahan baku yang diperlukan untuk produksi dengan persediaan akhir bahan baku dan dikurangi dengan persediaan awal bahan baku yang ada di perusahaan. 4. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi. 5. Anggaran biaya overhead produksi. Anggaran biaya overhead produksi memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi seperti yang ditetapkan dalam anggaran produksi. 6. Anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi memperlihatkan seluruh biaya produksi yang akan dikeluarkan pada suatu tahun anggaran. Anggaran produksi sebenarnya hanya mengumpulkan informasi-informasi yang terdapat pada anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. 7. Anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Secara umum, anggaran beban operasi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu beban penjualan atau selling expense dan beban administrasi atau administration expense. 8. Anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. 9. Anggaran kas. Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. 10. Anggaran neraca. Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya, atau anggaran penjualan sampai anggaran kas. Anggaran neraca juga memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dalam suatu periode anggaran. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu, anggaran adalah perencanaan yang rinci untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifik memperlihatkan bagaimana sumber daya didapat dan digunakan pada periode tertentu dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan informasi kinerja yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja dan penggunaan standar satuan harga. Suatu pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan bentuk sederhana dari penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting jika telah mempedomani standar satuan harga dan telah menetapkan indikator kinerja dalam proses atau mekanisme penyusunan anggaran. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata dan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.